siapa yang bisa menemukan Dewi Retnowati, maka dia yang berhak menjadi suaminya. Seperti Wilujeng pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dan narasumber kita yaitu Mas Gurit dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit. Mas Gurit, ya. Kali ini Mas Gurit mau bercerita tentang lakon apa, Mas? Oh iya Mas Bayu, terima kasih pertanyaannya. Masih banyak lakon-lakon yang ada di epos Mahabharata, Mas Bayu. Dari awal hingga sampai sekarang kita telah membahas lakon-lakon dari mulai sesepuh Walmiki hingga sampai sekarang, sampai Wiyasa dan sebagainya, dari serat Ramayana hingga Mahabharata. Sedikit-sedikit sudah kita bahas hingga sampai titik ini. Saya juga kemarin menceritakan tentang sebuah negara yaitu Mandaraka yang rajanya Mandradwipa. Ada raja lagi di negara Dwarawati, ada Pujangga Kresna, ada banyak sekali. Nah, kali ini ada sedikit cerita tentang kelanjutan keturunan dari negara Mandaraka, Mas Bayu. Nah, yaitu kemarin saya menceritakan bahwa Prabu Mandradwipa pada saat itu sudah menikah. Dia lalu mempunyai anak yang salah satunya yaitu Mandrapati. Ketika Mandrapati dewasa, sang raja Mandradwipa tadi ingin menikahkan Mandrapati tadi dengan salah satu putri raja dari Medang Kamulyan. Raja Medang Kamulyan adalah Prabu Srikanwa. Dia ingin menikahkan dengan anaknya Srikanwa yang bernama Dewi Retnowati. Nah, akan tetapi pada saat itu sang raja Mandradwipa tadi mendapat surat dari negara Medang Kamulyan mengatakan bahwa pada saat itu sang Dewi Retnowati tadi malah hilang dari kerajaan, Mas Bayu. Pergi kemana, Mas? Pergi dan hilang dari kerajaan, Mas Bayu. Tidak dikatakan perginya kemana. Keputusan akhir dari sang raja Srikanwa tadi akan mengadakan sayembara. Sayembara tersebut adalah siapa yang bisa menemukan Dewi Retnowati, maka yang berhak menjadi suaminya. Akhirnya Prabu Mandradwipa mengutus anaknya Mandrapati tadi untuk pergi ke Astina meminta bantuan kepada Prabu Abiyasa, Mas Bayu. Terus mereka berangkat, Mas? Berangkat si Raden Mandropati tadi. Nah, di tempat lain di negara Pringgondani, Mas Bayu, ada raja raksasa yaitu bernama Prabu Kolorambono. Pada itu dihadap oleh putranya yaitu Raden Tremboko yang juga berwujud seorang raksasa. Sama-sama raksasa. Pada saat itu sang raja juga mendengar kabar bahwa ada sayembara putri dari Medang Kamulyan, yaitu siapa yang bisa menemukan Dewi Retnowati, maka dia yang berhak menjadi suaminya, seperti itu. Lalu dia mengutus anaknya Raden Tremboko tadi untuk ikut dalam acara sayembara tersebut. Maka berangkatlah si Raden Tremboko mencari Dewi Retnowati yang hilang tadi. Prabu Abiyasa di negara Astina pada saat itu kedatangan Raden Mandropati tadi dari kerajaan Mandaraka tadi, minta bantuan dan bermaksud minta bantuan tadi untuk mencari Dewi Retnowati agar bisa menikah, seperti itu, Mas Bayu.
Lalu apakah Abhyasa mau Mas membantu mereka itu? Oh ya, Prabu Abhyasa tadi siap membantu Raden Mandrapati tadi untuk mencari Dewi Retnawati. Jadi berangkat bersama-sama Raden Mandrapati untuk mencari Dewi Retnawati itu tadi. Nah, Raja Raksasa Prabu dari negara Pringgondan yaitu Prabu Pujangga Kresna atau Kresna Pujangga pada saat itu bingung Mas Bayu karena dia belum memiliki prameswari, belum memiliki istri, padahal dia sudah memiliki istri selir, memiliki istri namun dia selir, jadi tidak tidak permaisuri, yaitu yang bernama Dewi Dwirandini. Dia adalah anak dari patihnya sendiri, Patih Haswaponggo. Pada saat itu sang raja ingin memiliki seorang permaisuri. Dia mendengar sayembara di negara Medang Kamulyan yaitu Dewi Retnawati tadi, maka ia pergi untuk mengikuti sayembara tersebut. Maka dia ingin istilahnya dalam bahasa pedalang ingin mupu sayembara tersebut, ingin mupu sayembara tersebut. Nah, di tempat lain setelah banyak para raja dan kesatria mengikuti sayembara siapa yang menemukan Dewi Retnawati tadi, ternyata hilangnya Dewi Retnawati tadi berada di tengah hutan lelibungan. Dia dililit oleh seekor naga Mas Bayu. Dililit seekor naga besar. Kenapa dililit itu Mas? Yang bernama naga rangsang Mas Bayu. Kenapa dia dililit? Karena ternyata naga tersebut ingin memboyong Dewi Retnawati. Dia juga ingin memiliki Dewi Retnawati dengan cara diculiknya tadi, dibawa ke rumahnya di pertapan yang namanya Gua Duwung. Gua Duwung. Pada saat itu mengapa dia menculik Dewi Retnawati juga dalam serat Pustaka Raja mengatakan bahwa dia menuruti permintaan anaknya yang perempuan yaitu Dewi Pudiastuti untuk memiliki ibu lagi. Oh, jadi dia ingin menikahinya ya? Karena permintaan seorang anaknya tadi yang ingin memiliki ibu lagi. Nah, akhirnya naga tersebut di tengah hutan tadi kebingungan untuk kembali ke rumahnya tadi di Gua Guwung tadi. Naga tersebut bertemu dengan Prabu Pujangga Kresna Pujangga dari negara Ndwarawati tadi bersama dan juga Raden Trembuku. Jadi pas bersamaan Raden Trembuku dan Kresna Pujangga tadi bertemu dengan Naga tadi yang membawa Dewi Retnawati tadi. Melihat Dewi Retnawati tadi dililit naga tadi, mereka lalu mengeroyok Mas Bayu kedua orang tadi, si Trembuku dan Prabu Pujangga Kresna tadi mengeroyok si naga tadi. Terjadi peperangan antara dua orang tadi melawan satu ekor naga tadi, naga besar tadi. Pada situ ketika naga tadi berhasil dipikut oleh kedua raksasa tersebut, si Trembuku dan Pujangga Kresna tadi, naga rangsang tadi malah memakan Dewi Retnawati Mas Bayu. Jadi dimasukkan ke dalam mulutnya. Dan mau dinikahi sekarang malah dimakan ya itu? Ya, dimasukkan ke dalam mulutnya. Pada situ kebingungan kan kedua raksasa tadi, si Pujangga Kresna dan Raden Trembuku tadi. Kok malah itu bagaimana? Pada saat itu datang juga si Abhyasa dan Raden Mandrapati tadi. Nah, naga rangsang tadi melihat kedatangan Abhyasa bersama Raden Mandrapati tadi, mengetahui bahwa si Abhyasa itu adalah trah dari Begawan Polosoro, raja dari negara Gajahoya yang saya ceritakan kemarin. Pada saat itu si naga tadi lalu membungkukkan raganya dan meminta maaf kepada si Abhyasa atas perlakuannya tadi, karena telah menculik Dewi Retnawati tadi. Istilahnya pasrah jiwa raga seperti itu. Nah, pada saat itu karena dia juga teringat akan jasa-jasa dari Begawan Polosoro yang suatu ketika pernah membantunya seperti itu, naga rangsang tadi lalu memberikan Dewi Retnawati tadi dan juga anaknya yang bernama Dewi Pudiastuti tadi kepada si Abhyasa itu tadi. Nah, keduanya lalu dikeluarkan dalam perutnya, jadi tidak ditelan mati namun hidup-hidup, masih hidup Mas Bayu. Dimasukkan ke dalam perutnya lalu dikeluarkan lagi dalam keadaan hidup seperti itu Mas Bayu. Lalu naga rangsang tadi mengatakan kepada si Abhyasa bahwa dia ingin mati sampurno. Kalau dalam pedalangan dikatakan mati mukswa seperti itu. Ingin mati sampurno karena dia itu sebagai seorang pertapa sudah menyalahi kodrat. Jadi naga tersebut juga seorang pertapa, dia sudah menyalahi kodrat
dengan menculik seorang putri itu tadi, menyalahi tatanan sebagai seorang pandita itu dengan cara menculik putri itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus Abiyasa melihat semua kejadian itu, apa yang dia lakukan, Mas Gurit? Iya. Sebelum Mas Gurit jawab, diminum dulu, Mas Gurit. Iya. Nah, mungkin pemirsa penasaran apa yang dilakukan Abiyasa setelah melihat semua kejadian itu, tapi sebelumnya kita minum dulu. Gimana, Mas Gurit? Yang dilakukan Abiyasa apa itu, Mas Gurit? Nah, akhirnya Abiyasa menerima kedua putri tadi dan permintaan maafnya si Naga Rangsang tadi, dan juga dia menyanggupi untuk mensempurnakan si Naga Rangsang itu tadi dengan cara Abiyasa mengeluarkan panah saktinya, yaitu panah pangruatan, dan dibidiknya ke arah si Naga Rangsang itu tadi, Mas Bayu, dan seketika diarahkan dan mengenai raganya si Naga Rangsang, dan seketika si Naga Rangsang tadi mati mukso, Mas Bayu. Jadi hilang sak ragane. Mati sempurna ya? Mati sempurna, dan seketika semua yang berada di situ tadi lalu dibawa ke kerajaan Medang Kamulyan untuk diberikan keadilan oleh sang raja sendiri, ayahnya dari Dewi Retnawati yang bernama Sri Kanwa itu tadi. Nah, di negara Medang Kamulyan, Mas Bayu, yaitu Prabu Sri Kanwa bersama salah satu raja bernama Raden Donorojo kedatangan calon besanya dari negara Mandaraka, Prabu Mandradwipa, ayahnya Mandropati. Pada saat itu ketika sedang berembuk tentang hilangnya si Dewi Retnawati, datang si Abiyasa dan Mandrapati membawa Retnawati dan Dewi Pudyastuti, anaknya si Naga Rangsang tadi. Seketika itu disusul oleh Prabu Pujangga Kresna dan juga si Raden Trembuku itu tadi. Nah, akhirnya sang raja senang sekali melihat anaknya bisa kembali ke negara Medang Kamulyan itu tadi, senang sekali, lalu dipeluknya. Pada saat itu sukacita di situ. Abiyasa mengatakan yang bisa menemukan si Dewi Retnawati adalah Raden Mandropati dan juga si Prabu Pujangga Kresna, dan yang berhasil membunuh naga yaitu si Raden Trembuku. Jadi istilahnya supaya tidak terjadi perselisihan di situ. Padahal yang bunuh dia, ya, Mas? Iya, padahal yang bunuh dia. Akhirnya supaya tidak terjadi perselisihan di antara ketiga orang tersebut yang mengikuti sayembara tersebut, maka Abiyasa mengatakan seperti itu. Nah, mengatakan bahwa yang bisa menemukan adalah Pujangga Kresna dan Mandropati, dan yang membunuh adalah Raden Trembuku. Nah, pada itu Dewi Pudyastuti tadi dikatakan bahwa dia adalah anak dari Naga Rangsang yang menculik Dewi Retnawati itu tadi. Akhirnya pada saat itu sang Prabu Sri Kanwa tadi memberikan memutuskan bahwa si Retnawati tadi tetap dinikahkan dengan Raden Mandropati dari negara Mandaraka, dan sedangkan Prabu Pujangga Kresna atau Kresna Pujangga diberikan seorang putri Mandaraka yang juga cantik, tidak kalah cantik, sebagai pengganti dari Dewi Retnawati yang bernama Dewi Mandraresmi. Juga cantik ya itu? Juga cantik, seorang putri raja yang bernama Mandraresmi, dan putra dari negara Pringgondan yaitu Raden Trembuku tadi diberikan yaitu Dewi Pudyastuti, jadi anak si Naga Rangsang itu tadi, Mas anaknya Bayu. Itu manusia ya, Mas? Manusia berwujud manusia lumrah, Mas Bayu. Ya seperti itu. Nah, itu tadi cerita sedikit tentang pernikahan dari anak-anak Raja Ndorowati dan juga Raja Ndorowati, anak Raja Pringgondani, dan juga anak raja dari negara Mandaraka itu tadi. Nah, ini kesimpulannya si Mandropati dinikahkan dengan Retnawati, dan si Kresna Pujangga dinikahkan dengan anak dari negara Mandaraka yaitu Mandraresmi, dan juga si Raden Trembuku juga memiliki istri yaitu Dewi Pudyastuti, anak dari Naga Rangsang. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih ya Mas Gurit atas tadi. Nanti Mas Gurit bisa cerita yang lebih banyak lagi di episode selanjutnya ya, Mas. Iya, Mas Bayu. Demikian tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit. Semoga cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.